wis nek mulai nang siap wis. Oke. Wis sih, mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang budaya kearifan lokal, di mana saya akan mengangkat tanaman waluh yang mudah sekali kita jumpai khususnya di wilayah Kabupaten Tuban, di mana tanaman ini mudah kita jumpai karena selain sebagai tanaman yang sering dipakai untuk sayur, ternyata tanaman waluh ini juga bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk proses pembuatan kue. Nah, kali ini yang saya sajikan adalah bagaimana memanfaatkan waluh untuk membuat kue donat. Baiklah, untuk mengawali daripada proses pembuatan kue donat ini, kita lebih dulu ya akan mencatat daripada bahan-bahan yang biasanya digunakan. Sebenarnya tidak jauh beda dengan bahan yang dibuat untuk pembuatan donat, tetapi kali ini kita mencoba untuk memberikan bahan tambahan yaitu dari tanaman waluh. Ya. Baik, untuk yang pertama kita bisa menggunakan 250 gram tepung terigu, kemudian 2 sendok makan susu bubuk, ya. Bisa bebas dari merek apapun, ya. Kemudian yang kedua nanti ada tambahan 250 gram waluh yang sebelumnya sudah dikukus, ya. Setelah matang, kemudian waluh ini kita haluskan lebih dahulu. Kemudian 1 sampai 3 sendok makan gula pasir. Dan yang ketiga nanti ada 1 sendok makan vernipan, kemudian 2 sendok makan mentega yang sebelumnya sudah dicairkan, dan ditambah dengan 2 kuning telur. Dan yang keempat nanti ada minyak secukupnya. Kemudian kalau ingin memperindah atau mempercantik dari penampilan kue donat yang kita buat, nanti kita bisa menggunakan topping, bisa dari mesis, gula halus, ya. Pokoknya terserah dengan selera masing-masing. Nah, untuk selanjutnya langkah-langkah yang kita gunakan untuk proses pembuatan ini sebenarnya sangat sederhana, simple, ya, dan mudah kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita campurkan dulu tepung waluh, ya. Kemudian waluh yang sudah dimasak sebelumnya sampai halus, ya, sampai lunak, ya. Kemudian ditambah susu bubuk, kemudian telur yang sudah disiapkan, ditambah vernipan dan gula dijadikan satu, ya.
kemudian diuleni atau diulet ya. Diulet kemudian dibanting-banting ya, sehingga nanti menjadi kalis. Kalis itu keket ya. Itu. Nah, setelah kalis kemudian didiamkan lebih kurang sekitar 30 menit ya, dengan ditutup menggunakan kain basah ya. Nah, adonan yang sudah kalis tadi kita biarkan karena nanti akan mengembang ya. Setelah mengembang 30 menit kemudian ya, ini kita bentuk bulat-bulat ya. Bulat-bulat ya. Setelah kita buat bulat-bulat, kemudian kita bisa lubangi tengahnya dengan menggunakan cetakan ya. Cetakan atau tutup botol, monggo terserah, yang jelas tengahnya nanti ada lubang. Setelah dibiarkan berapa saat dia akan mengembang nanti untuk kue donatnya ini. Setelah itu panaskan minyak goreng ya, dengan api yang kecil, tidak usah terlalu besar karena dikhawatirkan nanti donat yang kita buat akan gosong sehingga mengurangi penampilan, tidak bisa cantik ya. Nah, setelah agak kecoklat-coklatan kemudian tiriskan nah donatnya, dan kemudian kue donat siap diberi topping sesuai dengan selera yang Anda butuhkan. Bisa menggunakan meses, bisa menggunakan gula halus, ataupun yang sekiranya mempercantik penampilan daripada kue donat yang Anda persiapkan. Itu tadi proses pembuatan kue donat dengan tambahan labu. Nah, kenapa saya mengangkat labu atau orang Jawa biasanya nyebut dengan waluh ya. Ini karena ternyata dari buah labu atau waluh ini kaya sekali akan manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari tanaman waluh atau labu tersebut ya. Memang biasanya kalau orang-orang dulu ya, kita mengenal waluh biasanya hanya ditanak, dikukus begitu saja, atau mungkin di sayur. Nah, kali ini saya mencoba untuk mengangkat supaya waluh ini bisa menjadi penampilan yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, kita simak dulu apa sebenarnya yang terkandung dari tanaman waluh atau labu kuning ini. Yang pertama, ternyata waluh ini rendah kalori dan tinggi serat. Ya, ini bagus sekali untuk pencernaan juga. Ya. Yang kedua, menajamkan penglihatan. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ini untuk putri ya, kawula putri, bisa mempercantik kulit, ya, bisa menghaluskan kulit. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, ini baik dikonsumsi khususnya pada saat seperti ini ketika kita sedang mengalami pandemi COVID. Nah, ini bisa dicoba untuk meningkatkan daya imunitas kita. Yang kelima yaitu ternyata juga bisa mencegah kanker. Dan yang keenam, bisa memelihara kesehatan jantung. Ya. Dan untuk yang menderita darah tinggi, ya, ternyata labu kuning atau waluh ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Nah,
Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan labu kuning atau waluh ini menjadi tanaman tambahan ya, atau campuran untuk pembuatan kue donat. Nah, kandungan nutrisi pada labu kuning atau waluh ini juga tidak kalah ya. Karena di sini ternyata labu kuning ini kaya akan nutrisi seperti kalium, antioksidan, dan vitamin. Ya. Luar biasa sekali. Nutrisi dalam satu cangkir labu kuning rebus tanpa garam antara lain bisa kita dapatkan 49 kalori, 1,76 gram protein, 0,17 gram lemak, 12 gram karbohidrat, 2,7 gram serat, dan 5,1 gram gula. Jadi mengonsumsi satu cangkir labu kuning dapat memenuhi kebutuhan vitamin A lebih dari 100%, vitamin C 20%, vitamin E, riboflavin, kalium, tembaga, dan mangan hingga 10%, dan 5% untuk tanin, B6, folat, asam pentotenat, niacin, zat besi, magnesium, dan fosfor. Nah, itulah teman-teman kenapa saya di sini menawarkan untuk memanfaatkan labu kuning atau yang biasa kita sebut dengan waluh menjadi alternatif bahan campuran untuk proses pembuatan kue donat. Mungkin teman-teman juga bisa berkreasi dengan memanfaatkan labu kuning ini tentunya untuk campuran apa saja. Mungkin teman-teman juga ingin mencoba untuk mengaplikasikan daripada labu kuning yang sangat mudah didapatkan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban ini ya. Itu saja rangkaian informasi dari saya terkait dengan penggunaan labu kuning atau waluh. Semoga apa yang saya sajikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita juga bisa mengaplikasikan ini untuk meningkatkan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban untuk dimanfaatkan menjadi lebih maksimal lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.